Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa dari 1001 Malam. Ini adalah cerita tentang seorang khalifah yang sangat berkuasa, dan putranya yang ternyata memilih jalan yang sangat berbeda, jauh dari kemewahan dan kekuasaan. Coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau seorang pangeran yang punya segalanya justru memilih hidup miskin daripada berkuasa. Nah, inilah inti dari kisah putra Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah paling legendaris dalam sejarah Islam. Gimana ceritanya seorang pangeran bisa sampai menolak takdirnya sendiri? Oke, kita mulai dari pusat kemewahan dunia sang khalifah. Tapi, fokus kita bukan pada khalifahnya, melainkan pada putranya yang baru berumur 16 tahun. Seorang remaja yang menolak itu semua. Bukannya menikmati kemewahan istana, pangeran ini malah memilih jalan yang berbeda. Ia menjadi seorang abid dan zahid. Apa itu? Abid itu artinya orang yang sangat taat beribadah. Dan zahid adalah seorang pertapa yang melepaskan semua kenikmatan duniawi demi fokus pada spiritualitas. Bahkan, ia sering banget menghabiskan waktunya di pemakaman. Di sana, ia merenungkan tentang kematian, seolah-olah berbicara dengan mereka yang sudah tiada. Ia selalu bertanya-tanya, apa sih gunanya semua harta duniawi ini? Tapi, tentu saja, pilihan hidupnya yang sangat personal ini gak bisa selamanya tersembunyi. Gak lama kemudian, jalan spiritualnya ini berbenturan langsung dengan dunia kekuasaan ayahnya. Sebuah konflik besar pun tak terhindarkan. Jadi, suatu hari, khalifah lagi jalan di istana, dikelilingi para pejabat pentingnya. Tiba-tiba, ia melihat putranya sendiri mengenakan jubah yang, sangat sederhana dan bahkan udah kelihatan usang. Benar-benar kontras dengan kemewahan di sekelilingnya, sampai para pejabat pun mulai berbisik-bisik. Sang khalifah merasa statusnya jatuh, merasa dipermalukan di depan umum, dan dia pun langsung menegur putranya di depan semua orang. Masalah keluarga yang seharusnya pribadi jadi tontonan publik. Tapi, coba tebak, sang putra sama sekali nggak merasa malu. Justru sebaliknya, dia menunjukkan sebuah kekuatan yang sama sekali berbeda. Dia cuek aja sama omelan ayahnya. Malah, dia dengan tenang menengadah ke langit melihat seekor burung yang lagi terbang bebas di atas sana. Di depan semua orang, di depan ayahnya dan para pejabat, dia mengucapkan sebuah perintah yang sederhana tapi penuh keyakinan. Seolah-olah ini adalah ujian imannya. Dan luar biasa, burung itu langsung turun dan hinggap di tangannya. Tapi ada satu hal yang menarik. Setelah itu, dia perintahkan burung itu untuk terbang ke tangan ayahnya, sang khalifah. Tapi apa yang terjadi? Burung itu menolak. Bagi sang pangeran, ini adalah tanda yang sangat jelas. Dia langsung menegur ayahnya karena terlalu cinta pada dunia. Dan di momen itu juga, dia mengucapkan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal biasa, tapi selamat tinggal untuk selamanya di dunia ini. Dan begitulah, sang pangeran benar-benar meninggalkan istana. Dia memulai babak baru dalam hidupnya, sebuah kehidupan yang sangat sederhana di kota Basrah. Ini dia upah barunya, 1 dirham, cuma 1 koin perak per hari. Dia sekarang bekerja sebagai buruh biasa. Hidupnya benar-benar berubah total. Dia kerja jadi tukang batu. Dari upahnya yang cuma 1 dirham itu, setengahnya dia kasih buat amal. Dan dia cuma kerja di hari Sabtu sambil berpuasa pula. Konon, dia juga dikenal bisa melakukan keajaiban, kayak membangun kembali tembok yang runtuh hanya dengan 1 sentuhan. Majikannya, seorang pria bernama Abu Amir, sampai sadar kalau pekerjanya ini bukan orang biasa, melainkan seorang wali. Waktu pun berlalu, dan suatu hari, pangeran muda itu jatuh sakit parah. Majikannya, Abu Amir, menemukannya terbaring lemah di lantai sebuah tenda yang sangat sederhana. Karena tahu ajalnya sudah dekat, dia memberikan Abu Amir beberapa wasiat terakhir. Permintaannya spesifik dan agak misterius. Dia minta jenazahnya dimandikan, dikuburkan tanpa ada yang tahu lokasinya, dan dibungkus dengan jubah yang sedang ia pakai. Tapi sebelum itu dia bilang, ambil dulu apa yang ada di saku jubah ini, dan antarkan ke Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Dan sebelum wafat, dia melantunkan sebuah syair, sebuah pesan terakhir yang isinya peringatan sekaligus rasa cinta untuk ayah yang sudah lama ia tinggalkan. Setelah sang pangeran wafat, Abu Amir pun menunaikan janjinya. Dia berangkat ke Baghdad untuk menjalankan tugas terakhir yang sangat penting ini. Nah, di dalam saku jubah yang sederhana itu, Abu Amir menemukan sesuatu yang gak pernah dia duga. Sebuah permata yakut
yang harganya ribuan dinar, sangat mahal. Dengan membawa benda penuh teka-teki ini, dia pun menghadap sang khalifah. Begitu melihat permata itu, sang khalifah langsung mengenalinya. Dia syok berat sampai pingsan. Dan begitu sadar, yang ada hanya gelombang kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Ibu sang pangeran, istri khalifah, juga dipanggil. Dia pun sama, langsung pingsan begitu melihat permata itu. Ternyata, sang khalifah menjelaskan, permata itu mereka berikan kepada putra mereka bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum dia jadi khalifah. Tujuannya sebagai pegangan, kalau suatu saat nanti putranya menghadapi kesulitan. Ratapan sang ibu ini benar-benar menggambarkan betapa dalamnya rasa kehilangan mereka. Sebuah cinta yang ternyata nggak pernah putus, meskipun mereka terpisah oleh pilihan hidup yang berbeda. Akhirnya, sang khalifah dan istrinya pergi ke Basrah. Mereka berduka di dekat makam putra mereka yang lokasinya tidak pernah mereka ketahui. Kisah ini hanya menyisakan kenangan dan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.